Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Kali ini kita akan membahas yaitu keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Hadis ke-6 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalangan Bani Israel berkeinginan untuk sedekah secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam. Pada malam itu dengan diam-diam ia meletakkan sedekahnya di tangan seseorang, kemudian ia pulang secara diam-diam pula. Keesokan harinya banyak orang memperbincangkan bahwa pada malam tadi seseorang telah memberi sedekah kepada seorang pencuri. Orang yang telah memberi sedekah tadi berkata, "Wahai Allah, segala puji bagimu, sedekahku telah jatuh ke tangan seorang pencuri." Kemudian dia berazam malam ini akan bersedekah lagi secara diam-diam karena sedekah tadi dianggapnya rusak. Pada malam itu ia pun keluar diam-diam lalu memberi sedekahnya kepada seorang perempuan. Keesokan harinya orang-orang banyak membicarakan bahwa pada malam tadi seseorang telah memberikan sedekah kepada pelacur. Pemberi sedekah itu berkata, "Wahai Allah, segala puji bagimu, sedekahku telah sampai kepada seorang perempuan pezina." Pada malam ketiga, dia kembali bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kali ini sedekahnya jatuh ke tangan orang kaya. Keesokan harinya, ramai orang memperbincangkannya bahwa seseorang telah memberi sedekah kepada orang yang kaya. Pemberi sedekah itu berkata, "Wahai Allah, segala puji bagimu, sedekahku telah sampai ke tangan pencuri, pezina, dan orang kaya." Malam itu dia bermimpi bahwa sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya ditakdirkan jatuh ke tangan pencuri agar pencuri itu bertobat dari tabiat mencuri. Ketika mengerti dan diterima oleh seorang pelacur karena mungkin ia bertaubat ketika mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki walaupun perempuan itu tidak menghinakan dirinya dengan pekerjaannya yang keji dan jatuh ke tangan orang yang kaya, agar orang kaya itu mendapat ajaran bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah dengan diam-diam dan mungkin ia pun akan menyedekahkan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis lain dikisahkan peristiwa serupa itu. Mungkin ini terjadi, mungkin ini kejadiannya lain karena tidak mustahil ada beberapa peristiwa seperti itu. Tetapi bisa juga kisah ini menjelaskan peristiwa yang sama. Taus Rah berkata bahwa salah seorang telah bernazar ia akan memberi sedekah kepada orang yang paling awal dilihatnya di tempat itu. Kebetulan orang yang pertama kali dilihatnya adalah seorang wanita. Lalu ia pun memberi sedekah kepada wanita itu. Orang-orang yang membicarakan bahwa wanita itu sangat buruk kelakuannya. Kemudian orang itu akan memberi sedekah sekali lagi kepada orang yang pertama kali ditemukannya setelah perempuan itu. Maka sedekahnya jatuh ke tangan seseorang. Orang-orang ramai membicarakan bahwa penerima sedekah itu adalah orang yang paling jahat. Kemudian orang itu akan memberi sedekah kepada orang yang pertama kali dilihatnya setelah kedua orang tadi. Maka orang-orang memperbincangkan bahwa seseorang yang sangat kaya telah menerima sedekahnya. Orang yang memberi sedekah tadi merasa kecil hati. Pada malam harinya dia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima ketiga sedekahnya. Dalam mimpi itu diceritakan bahwa penerima sedekah pertama adalah seorang pelacur.
ia melakukan pekerjaan itu karena terhimpit oleh kemiskinan. Tetapi setelah menerima sedekah, ia kemudian bertobat dari pekerjaan buruk itu. Penerima sedekah yang kedua adalah seorang pencuri. Pekerjaan itu dilakukan juga karena himpitan kemiskinan. Setelah menerima sedekah si pencuri, ia pun tobat. Penerima sedekah yang ketiga adalah orang kaya, tetapi tidak pernah memberi sedekah. Berkat sedekahnya, orang kaya itu mulai sadar bahwa dirinya lebih kaya lagi dan ia berikrar untuk memberi sedekah lebih banyak daripadanya. Kini ia telah mendapat taufik untuk bersedekah. Dari hadis di atas, jelaslah bahwa apabila seseorang memberi sedekah dengan ikhlas tanpa disadari, walaupun sedekahnya itu telah sampai kepada orang-orang yang tidak tepat, tetapi di balik semua itu terdapat hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi, jangan berkecil hati atas kejadian seperti itu. Tugas kita hanyalah membetulkan niat dengan ikhlas. Pada dasarnya, suatu perkara adalah mempunyai keinginan dan perbuatan. Dari peristiwa di atas, kita bisa melihat bahwa kelebihan orang yang salih yang telah berapa kali mencoba bersedekah dengan baik, walaupun sedekahnya berapa kali jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, dia tidak berputus asa untuk mencobanya lagi. Karena keikhlasan dan niatnya yang baik, ketiga sedekah itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi berita gembira melalui mimpinya. Hafiz bin Hajar radhiyallahu anhu berkata bahwa dari hadis ini dapat dipahami apabila sedekah ditunaikan kepada orang yang tidak tepat, maka menunaikannya sekali lagi adalah mustahab atau sangat dianjurkan. Para ulama mengatakan janganlah sekali-kali menghentikannya walaupun dirasakan seolah-olah tidak akan diterima. Allama Aini rahmatullah lil alamin mengatakan bahwa dari hadis ini dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberi balasan baik untuk setiap niat yang baik. Dalam peristiwa ini di atas kita ketahui bahwa orang itu memberi sedekah semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia memberi sedekahnya pada malam hari secara sembunyi-sembunyi sehingga Allah Subhanahu wa taala menerimanya walaupun sasarannya salah.